Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. 283 halaman paling terakhir di surat Al-Baqarah. Ya. Thayyib. Sampai berapa ini ya? Sampai berapa, Pak? 283. 283. Halaman Ya, sampai berapa? Halaman 8. Oh ya, halaman terakhir. Mau sampai berapa gitu maksudnya? Habisin aja. Bener habis ini. Kalau minimal separuh. Ya, separuh. 84 juga mantap. 284. Tuh. Yang lain nanti nunggu yang lain ya, sisanya. Iya. Iya, betul. Kita bacakan aja sambil nunggu, kali aja ada yang masuk lagi. Dibacakan terlebih dahulu. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah wa in amina ba'dukum ba'dan فليؤدي الذي أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Baik. Ayat 283 masih sambungan tentang hutang, satu ayat. Wa dan in itu jika kuntum kalian berada ala safarin atas perjalanan maknanya jika kalian berada di dalam perjalanan ya. Walam dan tidak tajidu kalian mendapatkan oleh gitu ya bahasanya. Walam tajidu dan tidak kalian memperoleh atau mendapatkan katib kemarin apa Pak? Seorang penulis. Orangnya ya, seorang penulis. Kalian dalam perjalanan dan kalian tidak memperoleh seorang penulis. Maka rihanun rohnun gadean barang jaminan. Farihanun maka barang jaminan.
Maka barang jaminan. Farihanun maka barang jaminan. Maqbudah yang dipegang atau yang dijaminkan. Maqbudah yang dipegang. Yang dipegang. Farihanun maqbudah maka barang jaminan yang Dipegang. Berarti tandanya hutang piutangnya tidak ditulis. Karena tidak ada kan penulisnya. Nulisnya nggak ada. Maka barang jaminan sebagai pengganti daripada hutang tersebut. Kalau hutang ditulis berarti kan tulisan yang menjadi buktinya. Oh iya. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka barang jaminan sebagai bukti bahwa dia itu berhutang. Selama ini ditulis juga, dijamin juga dong. Ya itu lebih kuat. Maka jika amina dia percaya ya percaya ba'dukum sebagian kalian fa'in amina ba'dukum maka jika dia telah percaya sebagian kalian ba'don dari sebagian yang lain. Maksudnya jika ada unsur dasar kepercayaan, saling yakin dan saling percaya sebagian kalian dan sebagian yang lain, fal yu'addi. Maka lam di awal tanpa alif. Hendaklah. Maka hendaklah yu'addi. Dia ada sholah. Dia memenuhi. Fal yu'addi. Maka hendaklah dia memenuhi. Atau dia menepati allazi orang yang u'tumina dipercayai diberi kepercayaan allazi tumina orang yang diberi kepercayaan amanatnya maka hendaklah dia memenuhi atau menepati janji. Dianya siapa? Orang yang diberi amanatnya atau kepercayaannya. Wal yattaqillah dan bertakwalah pada Allah. Ada lam tanpa alif, Pak. Sungguh. Maka hendaklah dia bertakwa Allah kepada Allah Rabbahu. Robnya. Maksudnya maka jika saling percaya satu sama lain dan tidak ditulis, kemudian nggak ada barang jaminan juga, maka hendaklah orang yang dipercayai tersebut jangan mengkhianati kepercayaannya. Dia harus menepati. Karena kan nyatanya praktek di kita banyaknya kan begitu. Banyaknya nggak ditulis. Nggak dijaminkan, udahlah karena kenal gitu. Apa-apa, yang penting atas dasar kepercayaan yang kuat dan dasar ketakwaan kepada Allah. Kalau takwa maka kalaupun nanti terjadi di kemudian hari ada apa-apa ya sudah bertakwa kepada Allah, jangan saling berbuat zalim atau dan sebagainya. Karena itu konsekuensi daripada dasar kepercayaan yang telah ditumbuhkan. Wala taktumu dan janganlah taktumu apa kata mak? Menyembunyikan. Wala taktumu dan janganlah kalian menyembunyikan asyahadah. Saksi. Ya, persaksian atau kesaksian. Waman yaktumha dan siapa yang yaktumha dia menyembunyikannya maka sesungguhnya dia asimun itu dosa yang berdosa ya hatinya berdosa hatinya berdosa hatinya karena penyembunyian itu kan urusannya bukan amaliyah secara langsung tapi hati kan ya. Iya.
Ya, jadi urusannya hati, maka hatinya berdosa. Apa yang diniatkannya itu berdosa. Wallahu bima ta'maluna alimun. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Tayyib. Dibacakan Arab dan artinya pelan-pelan, Pak. Silakan. Dan jika kuntum kalian adalah ala safarin atas perjalanan walam dan tidak kalian mendapatkan katiban seorang pencatat parihanun maka jaminan makbudotun yang dipegang. Fa'in maka jika amina kalian percaya, dia percaya, ba'dukum bagian kalian sebagian yang lain falyuadi maka hendaklah memenuhi kamu memenuhi alladzi orang yang tumina yang dipercaya amanatnya wal yattaqillah dan hendaklah bertakwa kepada Allah Rabbnya wala dan janganlah taktumu kalian menyembunyikan kepersaksian dan siapa yang taktumha dia menyembunyikannya fa'innahu maka sesungguhnya berdosa kolbuhu hatinya. Wallahu dan Allah bima alim apa yang kalian kerjakan alimun maha mengetahui. Ya, karena yang tahu daripada perjanjian dan kepercayaan itu hatinya. Kemudian pura-pura dia itu nggak tahu, contohnya. Mentang-mentang nggak ada barang keadaan, barang yang dijaminkan, nggak ditulis, pura-pura lupa. Menyembunyikan kesaksian yang ada di dalam hatinya. Dibacakan artinya langsung, Pak, tanpa Arabnya pelan-pelan. Dan jika kalian adalah atas perjalanan dan tidak kalian mendapat seorang penulis, maka jaminan yang dipegang. Maka jika kalian percaya bagian kalian dengan sebagian yang lain, maka hendaklah memenuhi orang yang dipercaya amanatnya. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia pendosa hatinya. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Tayyib, apa arti dari asyhadah? Persaksian atau kesaksian. Kemudian fal yu'addi, maka penuhilah. Maka hendaklah dia memenuhi. Jadi rumus hendaklah itu lam mati tanpa dibarengi alif sebelumnya.
Ya. Lam mati di awal kata tanpa diikuti alif sebelumnya. Maka berarti hendaklah. Kemudian wal yattaqi, ada alifnya tidak? Tidak ada. Tidak, langsung lam mati di awal kata. Maka artinya Maka hendaklah bertakwa kepada dia Allah. bertakwa. Hendaklah dia bertakwa. Kemudian tajidu, Mendapatkan. ya kalian mendapatkan atau kalian peroleh. Di ayat tentang tayamum ada kata tajidu, Pak. Falam tajidu ma'an, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak mendapatkan peroleh ma'an air, maka bertayamum. Tajidu, kalian mendapatkan atau memperoleh. Kemudian taktumu percaya. Kalian menyembunyikan. Rihanun, rihanun. Jaminan. Ar-rohnu, iya jaminan. Ar-rohnu itu pegadaian. Gadean ar-rohnu atau barang jaminan. Maqbudah, yang dipegang. Khususnya ketika bermuamalah hutang piutang dengan saudara, itu kan saudara mau masih jaminan, udahlah nggak usah gitu ya. Ditulis enggak, jaminan nggak diambil karena percayalah saudara. Maka kesaksiannya itu adalah hatinya. Ketika hatinya berbohong, mengelak nanti pas waktunya, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang diklaim sebagai hati berdosa. Kemudian ayat selanjutnya ayat yang sering kita bacakan. Ya, Mas Surat itu pagi dan petang, Pak. Ya. Ada. Lillahi, bagi Allah. Li itu bagi, milik atau kepunyaan. Milik Allah. Lillahi, milik Allah atau kepunyaan Allah. Apa yang fis samawati wa ma fil ardi. Di langit di bumi, Langit di semua langit, wa ma dan apa yang fil ardi di bumi. Wa dan in jika tubdu kalian adalah kalian menampakkan wa in tubdu dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum apa yang di dalam hati, ya di dalam diri kalian, atau tuhfuhu kalian menyembunyikannya, atau kalian menyembunyikannya. Mau ditampakkan atau disembunyikan apa yang ada di dalam hati seseorang, yuhasibu, menghisab, perhitungan. Dia akan menghisab kalian bihi dengannya dengan apa yang tadi dengan hatinya. Allah. Jadi dia Allah akan menghisab kalian dengannya, dengan perilaku menampakkan atau menyembunyikan. Maka yaghfiru, dia mengampuni, dia sedang atau akan mengampuni liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, bagi siapa yang dia sedang atau akan kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan dia mengazab siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Dibacakan Arab dan artinya pelan-pelan, silakan Pak.
Lillahi bagi Allah mafi apa yang di samawati di langit ada wa yang di mafi dan apa langit yang dan di di bumi. di Wa in bumi tubadu wa dan intubdu jika dan kalian jika Dan kalian kalian apa menyembunyikan yang mafi khusus di dalam diri dalam diri diri kalian atau kalian kalian atau menyembunyikannya. yuhasibakum wasahibun Tuhafsikum dia akan menghisap hisab kalian dengan bihi dengannya Allah. dengannya Allah. supaya Fayaghfiru dan dia Mayasa maka dan dia dia mengampuni iman bagi siapa yang dia yang kehendaki. dia kendaki Wa yu'adzibu yu'adzibu mayasa dia mengazab siapa yang dia siapa yang kehendaki. dikehendaki. Wallahu ala Wallahu kulli dan syai'in Allah ala Allah atas kulli segala sesuatu maha kuasa. maha kuasa. Taif diartikan langsung tanpa Arabnya pelan-pelan. Bagi Allah apa yang di langit, apa yang dan apa yang di jika bumi, kalian menampakkan dan jika kalian menampakkan yang di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, dia menghisap kalian dengannya Allah. Maka dia mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan dia mengazab siapa yang dia kehendaki, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Baik. Ketika ayat ini turun, maka ketika itu para sahabat bingung, risau, berat gitu. Kenapa kira-kira Pak? Kebanyakan para sahabat itu berat menjalankannya, menangis dan pokoknya ya Allah ini nggak kuat gitu ya. Walaupun ketika turun ayat ini atas ketaatannya dijalankanlah, tetapi tetap ketika dijalankan dia itu ada rasa berat, ada rasa janggal, maka diadukanlah kepada Rasul. Kira-kira apa yang buat berat para sahabat? Ini nih bahasanya. Jika kalian menampakkan apa yang di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikan, Allah tetap akan menghisab kalian. Bayangkan, di hati saja itu sudah dihisab. Sedangkan kami itu kadang-kadang di hati itu tersirat hal-hal yang bisa menjerumuskan dosa, tapi kami tidak jadi melakukannya. Kalaupun di hati saja, baru di hati saja sudah dihisab, maka kami sangat berat gitu. Iya, berat karena para sahabat itu takut sekali berbuat dosa itu. Takut sekali. Sampai-sampai menangis dan sebagainya karena takut dosa. Akhirnya ayat ini pun dinasakh dengan ayat selanjutnya, kemudian dengan hadis. Hadis di Sahih Muslim bahwa apa yang ada di dalam hati itu kalau seandainya diniatkan baik dalam hatinya, maka dia itu akan diberi pahala kebaikan dengan niatnya. Walaupun tidak jadi dikerjakannya, niatnya sudah dapat. Kalau baik, contohnya datang ke masjid, lewat, saya mau sholat tahiyatul masjid. Pas siap-siap, tiba-tiba datang waktu masuk kerja lagi. Waduh, ternyata udah mepet, gak jadi itu. Niatnya sudah ada, maka niatnya menurut hadis dan keterangan tafsir itu sudah dapat pahalanya. 1 kali kebaikan itu berbanding 10 gitu ya. Kemudian ketika niat jelek, itu di hadis Sahih Muslim, ketika niat jelek, dia ingin contohnya terbesit, ingin berzinah atau apapun itu gitu ya. Kemudian akhirnya dia itu tidak jadi melakukannya. Jadi niat saja, baru niat saja tetapi tidak jadi melakukannya. Maka penolakan daripada niat yang tidak jadi dilakukan itu mendapatkan pahala juga. Walaupun niatnya menjadi satu.
kejelekan, tetapi akhirnya terhapuskan atau tertutup dengan tidak jadinya melakukan hal tersebut. Karena satu kebaikan berbanding 10, sedangkan berbuat kesalahan itu satu kesalahan sudah satu. Jadi semakin banyak kebaikan, semakin banyak niat atau perbuatan kebaikan semakin berlipat. Kalau berbuat jelek itu satu saja sudah, tetapi kalau satu kebaikan maka itu 10. dikali lipat 10. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita harus pede jadi orang muslim, pede dengan amalan-amalan atau ketaatan-ketaatan yang menurut ilmu kita sudah melaksanakannya. Kita pede berdoa supaya masuk surga dengan apa yang telah kita jalankan atas ketaatan kita. Kemudian sekarang digabungkan Pak 2 ayat dari atas sampai bawah. Silahkan. Artinya aja kan? Iya. Artinya saja. Dan jika kalian adalah atas perjalanan dalam perjalanan dan tidak mendapatkan mendapatkan seorang penulis, apa yang dipegang, maka barang jaminan yang dipegang. maka jika kalian percaya terhadap sebagian kalian sebagian yang lain, maka hendaklah memenuhi orang yang dia jaminkan, dia percaya amanahnya, dan hendaklah kalian bertakwa pada Allah Rabb-Nya. Dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang dia menyembunyikannya, maka sesungguhnya berdosa hatinya. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di dalam bumi, dan jika kalian menampakkan apa yang di dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, dia menghisap kalian dengannya Allah, maka dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia mengazab bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Baik. Ayat ini nanti ayat 284 ini nanti dinasah, ada yang mengatakan dengan ayat setelahnya amanah Rasul, ada yang mengatakan yang lebih kuat dengan ayat yang 286-nya. Kata-kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang diri manusia kecuali berdasarkan usahanya atau kemampuannya. Nah, itu ayat yang menasah sehingga tidak ada beban berat lagi di hati para sahabat ketika sudah datang ayat setelahnya. Karena repot ya, kalau seandainya niat saja sudah dihitung itu repot. Baru terbesit saja ingin melakukan sesuatu yang jelek, maka sudah dicatat sebagai kejelekan. Itu repot. Sedangkan kadang-kadang hati itu terbesit saja gitu ya. Maka ketika ada pelajarannya, ketika ada niat baik, cepat laksanakan supaya jadi pahala atau kebaikannya itu jadi double. Niatnya dapat, mengerjakannya dapat. Ketika ada niat terbesit, niat jelek di dalam hati, maka segeralah istighfar dan segera meninggalkan niat tersebut. Maka itu akan menjadi baik juga, tapi kebaikannya satu gitu ya, satu kebaikan yaitu telah meninggalkannya. Telah meninggalkan atau tidak mengikuti niat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi ada yang ditanyakan Pak sebelum isim fi'il hurufnya? Itu tadi kan 284 dinasoh dengan hadis Ya. dan dengan ayat gitu kan? Ya, ada yang ya dengan hadis ayat. Tapi ayatnya belum dijelaskan sekarang ayat berapa Ayat gitu? setelahnya. Oh, ayat Setelahnya. setelahnya. Ada Ya, yang mengatakan ayat 285, ada yang mengatakan 285 dan 286 dua-duanya. Ada yang mengatakan 286 saja. Tapi yang jelas di nasahnya itu jelas di sini, maksudnya di nasah dan diperinci atau diperjelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan, membani atau memberatkan seseorang kecuali usaha sesuai dengan usahanya atau kemampuannya dalam arti lain. Jadi Allah itu tidak membebani dalam artian Allah tidak akan membebani para sahabat dengan niatnya yang jelek tetapi tidak dilakukan gitu ya. Berarti beban sepadan dengan usaha ya. Dilakukan. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang dia usahakan. Walaupun niatnya jelek, tapi usahanya atau prakteknya ternyata bertolak belakang dari niatnya, malah jadi kebaikan, maka itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keuntungannya bagi kita orang mukmin, niat jelek itu memang bisa tereliminasi dengan perbuatan yang baik. Maksudnya niatnya itu tidak dikerjakan. Jadi ditolak gitu, maka itu jadi kebaikan pelaksanaannya. Tetapi bagi orang mukmin kabar gembiranya niat yang baik tetap tercatat, Tapi kalaupun seandainya niatnya jelek dilakukan pula, maka double lah itu dosanya, jadi dua, niat dan dosa. Tetapi niat jelek dibarengi dengan perilaku atau praktek yang baik, tidak jadi jelek, maka itu jadi sebuah kebaikan. Allah sebenarnya kita itu banyak bonus ya. Sebenarnya kita itu umat yang memang banyak bonus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini kaitannya, kita itu umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Umat yang banyak diampuni, banyak dimaafkan dan sebagainya. Kemudian praktek-prakteknya pun banyak dimaafkan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Bani Israel itu hukumnya luar biasa. Sulit bagi mereka itu. Berat gitu ya. Berat sekali. Banyak hukum-hukum yang berat. Kalau bagi kita banyak kelonggaran. Tinggal kitanya saja yang harus benar-benar menyadari dan memperkuat keimanan untuk melaksanakannya. Insya Allah nanti akan disambungkan dengan ayat setelahnya, penjelasan daripada ayat sebelumnya. Termasuk nanti Robbana, doa yang sering kita doakan. Robbana wala tahmil alaina la tu'akhidna in nasina wa akhtana Robbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Nah itu menjelaskan tentang ayat yang kita bahas sekarang. Dan itu kebanyakan daripada umat muslim yang mungkin belajarnya setengah-setengah itu bahaya dalam memaknai ayat tersebut. Karena ada kata-kata yang memang seolah-olah Allah itu membebankan gitu. Padahal di sana tidak justru. Jadi ada fahmul mukhalafah di sana. Pemahaman yang terbalik. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan ya nanti di penerangan selanjutnya. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Jadi habiskannya hari Ahad aja ya biar seger pagi-pagi. Selesaikan Al-Baqarah. Ustaz, selamat tadi ya. Pak Haji ya. Pak ini sehat, udah lama nih kayaknya. Iya, lagi kurang sehat juga sih soalnya. Oh itu, iya kata Pak Sarnata tadi katanya nggak sehat Pak Bendinya. Kakinya lagi senut-senut. Kaki ya? Iya. Kumat ya? Kumat dia. Masya Allah. Allahumma shfi ya Allah. Allahumma shfi, semoga Allah menyembuhkan. Bahasa tuhurun insya Allah. Ustaz gimana, ada sehat benar nih? Alhamdulillah,
hari Udah, ini ya? udah nyoba motor metik, ternyata alhamdulillah udah mulai berani. Walaupun ngilu-ngilu dikit. Ya soalnya mau tidak mau Gojek kan nggak ada. Pas mau pesen mobil terus, aduh mahal tekor nih. Akhirnya mau tidak mau nyobain motor dah. Alhamdulillah ternyata masih bisa ketahan lindung dikit lah. Oh ya, iyalah. Kalau saya nebak udah sehat karena suaranya udah menclang. Udah nyobain motor tadi tuh sekali. Tapi masih pakai Matic, belum berani kalau yang gigi. Tadi saya ngeliat Pak Rifai juga ada segar itu. Oh ya, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Udah di rumah kan Pak Rifai? Udah dalam semenjak Lebaran saya di rumah. Oh iya, syukur lah. Ya Lebaran di rumah. Syukur lah gitu. Mudah-mudahan kita juga kena Allah semuanya. Ya. Amin ya. Amin. Insya Allah terlindung nih orang-orang soleh. Amin. Cinta Quran. Amin. Kalau ada banyak aneh tuh ujian dari Allah, mungkin kita sabar aja. Iya, betul. Kalau nggak ada ujian berarti kita harus sadar. Iya. Iya, lempeng-lempeng aja ya. Iya. Jadi nggak jadi lupa diri deh. Iya betul. Insya Allah ini semua orang-orang yang diuji nih. Semuanya. Amin. Karena kalau diuji memang itu tanda orang yang beriman. Mesti baru diuji. Di Al-Qurannya kan kalau seandainya orang yang mau berbuat baik itu mesti diuji tuh. Iya, makin banyak makin diuji ya. Iya betul. Iya. Bisa juga. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sudah insya Allah ya, nanti akan lebih dijelaskan di ayat 285 selanjutnya. Ya, itu ayat yang akan kita bahas dan memang kita harus mengetahui cara memahami ayat tersebut supaya tidak salah paham. Ya, Karena doa itu kalau diartikan Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu kalau diartikan seolah-olah kita itu benar-benar terbebani gitu dengan adanya perintah dan larangan seolah-olah gitu. Tapi kita sering mengucapkan, nah itu kontroversinya. Kenapa seperti itu? Kenapa kita harus sering mengucapkan dan sebagainya? Itu nanti akan dibahas di ayat tersebut. Pasti tafsir dan ilmu tafsirnya. Baik. Kalau tidak ada lagi kita nostalgia isim fi'il hurufnya. Nostalgia. Ini tiap pertemuan isim fi'il huruf udah melotok kayaknya ya. Ada yang nyangkut lah. Udah harus nambah materi kayaknya ini. Ada yang nyangkut, ada juga enggak gitu. Ada yang lepas. Oh gitu. Nah, malam. Baik, insya Allah. Pada tua-tua jadi banyak lupanya. Oh gitu. Asal jangan lupa istri anak aja insya Allah. Tapi insya Allah dengan lupanya ini banyak pahala jadi ulang-ulang terusnya. Sekarang kita isim fi'il hurufnya di ayat 283. Wa Dan huruf. Huruf in Huruf. Ini masuknya huruf ya. Ini masuknya huruf kuntum. Kuntum Bukan huruf jam. Kuntum Isim. Filmadi ya. isim fi'il huruf. Fi'il. Kenapa fi'il apa? Filmadi ya. Karena diakhiri tum. Kalau diakhiri tum itu rumusnya pasti fi'il madi, pasti itu. Kalau diakhiri tum antum itu pasti fi'il madi. Kuntum berarti kuntum itu kunnya itu fi'ilnya kana. Aslinya kana. Kana ditambah antum jadi kuntum. Ala huruf apa? Huruf jar itu. Huruf jar. Huruf jar itu ala, ila, atas, di atas, ke, gitu. Fi, di dalam, di, dengan.
Wa sumpah, wallahi, tallahi, demi Allah. Ala huruf jar safarin. Isim. Isim ada tanwin. Isim daripada jarnya ya ada tanwin. Ada tanwinnya. Makanya dia kasroh. Wa huruf lam. Lam nafi, betul, peniadaan, tidak. Dan peniadaan ya. tidak. Tajidu. Mudhari, domirnya antum, kalian memperoleh atau mendapatkan. Katiban. Sim. Isim ada tanwin. Fa huruf rihanun. Rihanun. Rohnun. Ya. Rihanun. Ya. Dari kata rohnun. Rihan, rohnun gadean. Maqbudatun. Isim lagi. Isim lagi. Satu ada tanwin, kedua ada ta marbutah. Di akhirnya ta marbutah. Fa huruf in. Huruf amina. Fi'il madi. Fi'il madi, domirnya ada huwa di dalam tubuhnya. Iya. Ba'dukum, sebagian Isim. Kumnya isim juga. Ba'don Isim. Tanwin. Isim juga. Fa huruf. Al apa ya? Huruf. Ya. Awalan lam perintah gitu ya. Dia itu huruf awal lam perintah. Iya. Kan artinya walaupun lam mati doang, tapi artinya seperti perintah kan? Hendaklah gitu ya. Ya, jadi awalan lamul amri. Fa maka lam hendaklah huruf lam perintah. Yu'addi Fi'il mudhari. Ada anitanya. Ada anitanya yuk. Allazi Isim. Alif lam. Sim utumina. Isim. Alif lam. Ya. Iya. Alif. Isim. Isim apa? Bukan fi'il madi ya? Isim apa fi'il? Ada alif. Ada alif. Bukan. Utumina itu itamana. Tuminanya nggak jadi ini ya? Tuminanya itu dia fi'il. Fi'ilnya madi tapi pasif. Pasif ya. Tumina kan cara ada nita enggak ya? Bukan, ya tidak ada nita. Itu aslinya itamana ya taminu utumina. Utumina dari itamana. Iya, aslinya ada alifnya. Amanatahu amanat. Isim. Karena amanat itu kalau dia nggak disambung dengan hu, dia itu tanya bulat tamar butoh. Makanya ketika dimatikan amanah. Amanah ya, kepercayaan. Ya kan tamar butoh kalau dimatikan jadi ha kan? Amanah. Ya. Makanya kita pas orang Indonesia ngomong jaga amanahnya ya. Nah, itu sudah dimatikan. Tandanya itu tamar butoh. Hu-nya sim. Sim, wa-nya huruf lamnya lam perintah. Ya, huruf lam perintah. Lam awalan lam perintah gitu ya. Huruf awalan lam perintah. Ya taki isim mudhari. Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Bukan isim. Allah. Isim. Rabbahu. Isim. Isim hu-nya isim. Wa hanya huruf. Ya, wa-nya lamnya huruf. Wa-nya la-nya nafi. Nafi.
Ya taktumu fi'il mudhari. mudhari asyahadah Isim. Isim. Alif lam. alif lam jelas. ya. Wa Huruf. Huruf. man Sim. yaktumha Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. ya fi'il Gayanya. mudhari dhamir huwa ya. Ya. Ha hanya Isim. Sim. fa Fa huruf. innahu innanya huruf Huruf. innanya Isim. huruf hunya isim. asimun Isim lagi ada anu di belakangnya. isim ya qalbuhu Kolbu isim. Isim. Juga. qalbu isim hunya isim ya isim juga wa Wa huruf. Allah Sim. bi Huruf. Huruf jar. ma Sim. Isim. bi huruf jar ma isim dari jar tapi mabni tidak bisa berubah makanya nggak jadi kasroh tak maluna Fi'il. ilmu dari domirnya antum Ya. ya alimun Alimun sim. Tanwin. iya isim karena tanwin. Alhamdulillah masih ingat berarti. Insya Allah nanti nambah materinya di juz 4 di surat Ali Imran ya. Masih ingat sampai jadinya isim mudhari. Oh iya Isim dia. mudhari. Masih ketukar juga ternyata ya. Itu percampuran itu. Keceletot itu mah. Itu mah di niatnya udah benar yakin ya. Udah advance itu Pak. Cuman keluarnya yang beda. Itu, Pak. Salah ucap ya. Salah ucap dong. Udah sampai juz 30 soalnya. Tapi niatnya udah baik gitu ya, tercatat kebaikan. Keluarnya salah. Iya. Baik. Insya Allah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di hari Ahad pagi ya. Untuk menyelesaikan surat Al-Baqarah. Setelah itu insya Allah kita akan menginjak ke surat yang baru, Ali Imran. Hari Selasa ya. Tapi betul Pak, ini saya alami sendiri dan yang lain alami sendiri, jamaah yang lain. Semakin buka surat baru Ali Imran, Anti An-Nisa, Masya Allah itu semakin bukan semakin menurun, semangatnya malah semakin ingin tahu gitu. Jadi kayak kecanduan jadinya. Iya, betul. Makanya alhamdulillah bersyukur kepada jamaah yang masih bisa bertahan semuanya, ada 13 ya kalau pas offline. Mudah-mudahan bisa istiqomah selanjutnya karena emang semakin digali semakin ada ayat baru, surat baru itu semakin penasaran justru. Betul. Iya. Saya ingin tahunya banyak. Iya, saya ingin tahunya banyak. Pokoknya kalau eliminasi itu di juz 1 biasanya. Jatuh itu memang bimbang itu, masih bimbang. Taib. Insya Allah, alhamdulillah, Allah karunia Allah yang tinggal 2 ayat lagi kita akan selesai surah Al-Baqarah, tangga kerasa. Berarti sebenarnya kalau seandainya kita benar-benar bisa ngulang lagi juga di rumah, berarti kosakatanya 80% sudah terkuasai ya. Amin. Karena surah Al-Baqarah patokannya soalnya. Oh gitu ya. Iya, surah Al-Baqarah kan. Yang surat Ali Imran setelahnya itu banyaknya pengulangan. Nama-nama sedikit. Pengulangan dari surah Al-Baqarah. Tapi Bapak sekalian, kita akhiri pembelajaran pengajian kita dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah alam bisawab walafu minkum. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua sehat, semua keluarga dalam lindungannya. Amin. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.